Pernah nggak sih, Anda ngerasa udah tidur cukup, tapi kok pas bangun seharian rasanya capek banget? Nah, kalau pernah, Anda nggak sendirian. Kali ini, kita bakal kupas tuntas soal krisis kurang tidur yang ternyata diam-diam menghantui jutaan orang. Pasti kita semua sering dengar ya pepatah Korea yang bilang tidur itu obat. Ya, masuk akal. Tapi, pernah kepikiran nggak, sedalam apa sih sebenarnya peran tidur itu buat ngejaga mesin tubuh kita ini tetap prima? Masalahnya, obat yang satu ini kayaknya makin susah didapat. Coba bayangin deh, 1,24 juta orang. Itu angka di Korea Selatan aja loh, dalam setahun, yang sampai harus cari bantuan medis gara-gara susah tidur. Gila kan? Ini udah bukan lagi sekedar masalah personal, tapi udah jadi krisis kesehatan publik yang serius. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi soal krisis tidur modern ini. Kenapa sih tidur yang berkualitas itu sekarang bukan lagi kemewahan, tapi ya sebuah kebutuhan mutlak buat kita bisa bertahan hidup di dunia yang serba ngebut ini? Dan ini bukan cuma soal biar pagi-pagi seger loh. Tidur yang berkualitas itu, wah penting banget. Saat itulah otak kita kayak lagi beres-beres, nyusun memori. Sistem imun kita juga lagi nge-charge buat lawan penyakit. Bahkan, tekanan darah kita jadi lebih stabil. Intinya, hampir semua aspek kesehatan kita itu bergantung banget sama tidur. Coba deh kita lihat grafiknya. Angkanya naik 24% cuma dalam 4 tahun. Wow! Ini bukan sekedar tren biasa. Ini lonjakan yang jujur cukup mengkhawatirkan. Artinya apa? Masalah tidur ini jadi makin parah dan penyebarannya makin cepat. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih biang keladinya? Kenapa jutaan orang, mungkin termasuk kita, sering banget terjaga tengah malam, cuma bisa natap langit-langit kamar? Jawabannya, ternyata cukup rumit, kayak jaring laba-laba yang saling terkait dari berbagai faktor. Penyebabnya itu bisa datang dari mana aja, mulai dari stres kerjaan yang ke bawah sampai kasur, cahaya biru dari layar HP yang kita scroll sebelum tidur, ngaku deh. Sampai hal sepele kayak ngopi sore-sore. Bahkan, suhu kamar yang agak panas aja bisa jadi biang keroknya loh. Karena udah capek dan frustrasi, wajar kalau akhirnya banyak yang cari jalan pintas. Obat tidur misalnya, kelihatannya jadi solusi yang paling gampang dan cepat. Tapi kita harus hati-hati karena solusi instan ini seringkali punya jebakan yang nggak kita duga. Jadi gini, obat-obat ini memang bisa bikin kita tidur ya. Tapi ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bikin tidur, di sisi lain risikonya juga ada. Mulai dari yang ringan kayak sakit kepala pas bangun, sampai yang lebih serius, ketergantungan. Wah, ini pertukaran yang benar-benar berisiko. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, masa sih kita harus terus-terusan berjudi dengan risiko kayak gini? Pasti ada kan cara lain yang lebih aman buat dapetin tidur nyenyak yang kita semua idam-idamkan? Dan ternyata jawabannya mungkin ada di sesuatu yang sangat dekat dan menenangkan. Sesuatu yang kita semua pernah lihat. Yuk, kita lihat sebuah penemuan ilmiah yang inspirasinya datang dari sana. Para ilmuwan itu ngelihat sesuatu yang sebenarnya simpel banget. Bayi itu kalau habis minum susu, tidurnya pules dan tenang banget kan? Nah, dari pengamatan sederhana ini, muncul rasa penasaran. Kenapa bisa gitu ya? Akhirnya, dimulailah sebuah penelitian ilmiah yang mendalam. Dan dari penelitian itulah, mereka berhasil menemukan dan mengisolasi laktium. Jadi, laktium ini adalah komponen bioaktif alami dari protein susu. Unik banget. Dan yang paling penting tujuannya itu untuk bantu kita rileks dan tidur lebih baik, tanpa bikin ketergantungan. Terus soal keamanan gimana? Nah, ini yang paling krusial. Sejak tahun 2004 loh, jadi udah lama banget. FDA, itu Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika, udah mengakui laktium ini sebagai bahan pangan yang aman. Jadi ini bukan temuan kemarin sore yang belum jelas, tapi udah terbukti aman selama puluhan tahun. Efeknya juga bukan cuma kata-katanya, tapi udah dibuktikan lewat uji klinis ke manusia. Hasilnya gimana? Wow, ternyata waktu untuk mulai tidur jadi lebih cepat, total jam tidurnya jadi lebih lama, dan jadi jarang kebangun tengah malam. Gampangnya, kualitas tidur mereka itu benar-benar naik drastis. Oke, laktium sendiri udah keren. Tapi, gimana kalau bahan yang hebat ini bisa dibikin kerja lebih efektif lagi? Nah, disinilah kita akan lihat gimana sebuah formula sinergis atau gabungan yang pas bisa ngasih hasil yang jauh lebih optimal. Nah, untuk jaminan kualitas, Atomic Good Sleep Lactium ini nggak main-main. Mereka cuma pakai Lactium kualitas premium dari Ingredia di Prancis. Ingredia ini udah terkenal banget sebagai salah satu spesialis susu dan nutrisi terbaik di dunia. Jadi, ini soal jaminan mutu dari sumber terbaik. Dan keunggulannya nggak berhenti di situ. Formulanya itu 4 in 1. Jadi ada laktium buat kualitas tidurnya,
terus dipaduin sama theanin yang bantu redain stres, ditambah lagi magnesium buat fungsi saraf dan otot, plus vitamin B6. Jadi ini bukan sekedar obat tidur, tapi sebuah paket komplit buat menenangkan seluruh sistem tubuh kita. Oke, setelah semua penjelasan tadi, jadi apa nih poin penting yang perlu kita ingat? Intinya gini, pertama, masalah susah tidur itu beneran ada dan serius. Kedua, daripada ambil resiko ketergantungan sama obat-obatan biasa, sekarang ada alternatif alami yang aman dan teruji klinis, yaitu Lactium. Dan ketiga, formula yang komprehensif kayak punya Atomi ini ngasih pendekatan yang menyeluruh, nggak cuma buat tidur, tapi juga buat ngelola stres. Pada akhirnya, memperbaiki kualitas tidur kita malam ini itu sama aja kayak investasi buat hari esok. Investasi buat punya energi lebih, pikiran yang lebih jernih, dan tentunya kesehatan yang lebih baik. Jadi pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Udah siap belum berinvestasi untuk pagi hari yang jauh lebih baik?